lagi, selamat berjumpa lagi anak-anakku semua, khususnya siswa kelas 3. Gimana kabar pada pagi hari ini? Semoga anak-anakku semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baiklah anak-anakku semua, dalam pertemuan kali ini kita pertemuan yang pertama di pembelajaran satu di awal tahun ajaran baru. Ya, anak-anakku semua yang baru saja beranjak dari kelas 2 ke kelas 3, kali ini kita di pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran gerak lokomotor. Ada juga gerak non lokomotor dan ada juga gerak manipulatif. Tapi untuk tahap awal ini kita akan memasuki dulu di pembelajaran gerak lokomotor. Ya, baiklah anak-anakku semua. Kalian mungkin agak sedikit canggung atau agak sedikit asing dengan bahasa tentang gerak lokomotor. Tetapi bahwasannya gerak lokomotor ini adalah gerakan yang sering kita jumpai, yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti melakukan yang namanya gerak lokomotor, di mana seluruh makhluk hidup, manusia tentunya, yang makhluk hidup yang ciptaannya paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti pernah melakukan yang namanya gerak lokomotor. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu gerak lokomotor. Gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Ya, merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat atau gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Jadi yang seperti Bapak bilang tadi, gerak lokomotor itu pasti kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam gerak lokomotor itu apa saja geraknya atau gerak dasarnya? Yang pertama yaitu berjalan, berlari, meloncat, melompat, melayang, meluncur, berjingkrak, dan memanjat. Itu salah satu gerak, itu bermacam-macam gerak dasar dalam gerak lokomotor. Nah, selain gerak lokomotor, ada yang namanya juga gerak non-lokomotor. Nah, gerak non-lokomotor artinya keterampilan stabil gerakan yang dilakukan tanpa adanya atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuan. Atau kebalikannya dari gerak lokomotor, gerak non-lokomotor merupakan suatu gerakan yang tidak berpindah tempat. Contohnya seperti apa? Contohnya membungkuk, meregang, memutar, mengayun, handstand, memutar tubuh, mendarat, berhenti, mengelak, dan keseimbangan. Itu adalah bermacam-macam gerak dasar dalam gerak non-lokomotor. Di dalam keseharian kita atau di dalam pembelajaran kita tentang gerak lokomotor, khususnya di pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan, gerak lokomotor ini kalau dimasukkan dalam jasmani olahraga, contoh gerakannya seperti kita bermain sepak bola, bermain bola voli, bermain bulu tangkis, atau yang lebih spesifik lagi di dalam olahraga atletik. Di dalam olahraga atletik otomatis dan selalu pasti kita memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya guling ke depan, roll depan, berpindah kita dari posisi awal menuju ke depan, roll belakang dari posisi depan ke belakang, ada handstand, posisinya kepala di bawah, kaki di atas, setelah itu berguling ke depan. Berarti semuanya gerakannya berpindah tempat. Itu tadi dalam gerakan senam. Kalau di dalam gerakan atletik apa? Ya lari, tolak peluru, lempar lembing. Ya, itu di dalam gerak atletik. Ya, di dalam gerak senam tadi yang seperti Bapak jelaskan, roll depan, roll belakang,
handstand dan lain-lain. Itu semua juga mengikuti gerak lokomotor. Nah, nanti di tugas awal ini Bapak akan meminta kalian, ya, Bapak akan meminta kepada anak-anakku semua untuk melakukan gerak lokomotor. Bapak meminta kalian untuk melakukan gerak lokomotor yang seperti Bapak jelaskan tadi, yaitu gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Langkah-langkahnya harus didokumentasikan dalam bentuk video. Jadi Bapak akan melihat gerakan-gerakan anak-anakku semua, dan anak-anakku semua meminta bantuan kepada orang tua atau ada kakaknya di rumah boleh juga untuk mengawasi kegiatan kalian dalam melakukan gerak lokomotor. Jadi seolah-olah orang tua atau kakak kalian yang akan menjadi gurunya, ya. Nanti langkah kegiatan awal, persiapan awal. Nah, pada saat melakukan harus menggunakan pakaian dan sepatu olahraga. Jadi nanti mempraktikannya di luar rumah, jangan di dalam rumah, ya, di luar rumah. Jadi biar agak luas. Jadi biar geraknya lebih enak. Nah, seperti biasa sebelum melakukan kegiatan, sebagaimana mestinya Bapak selalu memimpin doa. Begitu juga nanti kalian pada saat melakukan kegiatan harus berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, tahapan berikutnya kalian melakukan pemanasan secara mandiri. Melakukan pemanasan secara mandiri yang seperti apa? Yang berhubungan dengan gerak lokomotor. Misalnya mau melakukan gerakan berlari, apa saja pemanasannya? Nah, pemanasan apa saja? Itu tujuannya apa? Untuk menaikkan suhu tubuh dan apa? Menghindari terjadinya cedera. Itu langkah kegiatan awal. Setelah melakukan pemanasan, masuklah ke kegiatan inti. Kalian mempersiapkan, manfaatkan barang yang ada di rumah. Misalnya ada tali rapia atau apa gitu, untuk membuat suatu lintasan kayak tempat untuk berlari sepanjang kurang lebih 5 meter. Setelah membuat lintasan, nanti kalian melakukan gerakan jalan ke depan dari posisi awal sampai menuju ke tempat tujuan dengan jarak 5 meter tadi. Setelah jalan ke depan, dilanjutkan lagi jalan mundur ke belakang. Tapi bukan berbalik, tapi jalannya mundur. Tadi jalannya maju, habis itu jalannya mundur. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku semua melakukan gerakan jalan ke samping kanan. Ke samping kanan 5 meter, habis itu balik lagi ke samping kiri 5 meter. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, anak-anak membuat seperti tempat belok-belok atau zigzag, kalau mengerti untuk berjalan zigzag atau untuk lari zigzag. Jadi membuat kayak suatu rintangan. Boleh dari botol-botol bekas, dari botol-botol bekas disusun. Ada berapa botol bekas? Misalnya ada 5 botol bekas, ya. Botol bekas disusun. Nanti anak-anakku semua jalan berbelok-belok zigzag. Nah, belok-belok melewati botol bekas tadi yang sudah disiapkan. Berbelok sampai ujung, botol terakhir balik lagi berbelok, ya. Jadi untuk tugas pertama, kedua, dan ketiga, minimal anak-anakku semua melakukan gerakan tersebut 3 kali secara berulang-ulang, ya. Lakukan gerakannya 3 kali secara berulang-ulang. Jadi tugas yang gerakan pertama tadi 3 kali, gerakan kedua 3 kali, dan gerakan ketiga 3 kali. Itu masuk di gerakan inti. Setelah dilakukan semuanya, nanti anak-anakku semua masuk di kegiatan akhir, kegiatan penutup. Ya, setelah selesai melakukan kegiatan, jangan lupa lagi anak-anakku semua melakukan pendinginan. Dengan cara apa? Dengan cara mengayunkan kaki dan tangan. Tujuannya apa? Untuk menurunkan suhu tubuh yang tadinya suhu tubuhnya tinggi,
diturunkan lagi agar suhu tubuhnya menjadi normal. Dan jangan lupa tutup kegiatan kalian dengan berdoa secara mandiri. Itu tugas dari Bapak, nanti ada dalam bentuk tulisan, nanti akan Bapak sampaikan. Ini dalam bentuk videonya. Tugas didokumentasikan dalam bentuk video. Ya. Jadi bukan dalam bentuk foto. Kalau dalam bentuk foto nanti Bapak tidak akan tahu gerakan-gerakannya seperti apa. Iya kalau dia melakukan apa? Iya kalau anak-anak melakukan gerakan. Kalau hanya cuma foto-foto kan Bapak kurang tahu. Nah, tetapi kalau dalam bentuk video Bapak akan melihat gerakan-gerakan anak-anakku semua. Oke, sampai di sini dulu tugas awal dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada yang kurang jelas, dapat disampaikan ke Bapak melalui pesan WA atau melalui SMS. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.